menemukan makna dari darah dan air yang keluar dari lambung Kristus itu. Dikatakan oleh Thomas Aquinas bahwa dari lambung Kristus mengalir air untuk membasuh dosa-dosa kita dan darah untuk menebus dosa-dosa kita. Sebab darah itu serasi dengan Ekaristi dan air dengan sakramen baptis, dan pembaptisan memperoleh daya untuk membasuh dari darah Kristus. Jadi memang itu penegasan dari makna lambung Yesus yang terbuka dan keluarlah darah dan air, karena maknanya adalah air itu untuk membasuh. Sama seperti kita kalau mau mencuci baju, mencuci piring, kita pakai air. Dan kita semua melalui persekutuan dengan sakramen baptis, kita semua dibasuh. Dan setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengenangkan dan juga menghadirkan karya penebusan Kristus itu nyambung dengan kita. Scott Hahn itu dulu dia seorang evangelis yang sangat terkenal di Amerika. Akhirnya dia bertobat dan memilih untuk bergabung lagi dalam gereja Katolik. Mungkin pernah dengar ya kisah seorang bernama tokoh Scott Hahn. Bukunya sangat banyak. Kalau kita mau cari di internet, di YouTube juga dia banyak memberikan pengajaran. Dia pernah membuat sebuah tulisan yang sangat menarik tentang perjamuan anak domba. Dan dalam salah satu tulisan yang saya baca itu, yang selalu diperdebatkan oleh orang-orang Kristen adalah kurban Kristus itu satu kali untuk selamanya. Nah, dari kalimat ini kita mengamini ya, sama-sama kita percaya betul bahwa kurban Kristus itu satu kali untuk selama-lamanya. Nah, lalu yang selanjutnya ini yang dipertanyakan oleh orang-orang Kristen denominasi lain. Kalau kurban Kristus itu satu kali untuk selama-lamanya, mengapa kok merayakan Ekaristi setiap hari? Kok merayakan Ekaristi? Orang Katolik itu merayakan Ekaristi setiap hari. Nah, lalu dijawablah oleh Scott Hahn. Betul bahwa kurban Kristus itu satu kali untuk selama-lamanya. Ayatnya mana saya lupa, di mana ada pokoknya ya, di surat Paulus. Kurban Kristus satu kali untuk selama-lamanya, tetapi ketika kita merayakan Ekaristi, makna dari karya penebusan Kristus itu tetap nyambung dengan kita. Jadi karya penebusan Kristus lewat kurbannya di kayu salib itu satu kali untuk selama-lamanya. Dan di dalam Ekaristi, buah dari karya penebusan Kristus itu tetap nyambung untuk kita saat ini dan seterusnya ketika kita merayakan Ekaristi. Betul bahwa satu kali kurban itu untuk selamanya, tapi ketika kita merayakan Ekaristi, buah dari karya penebusan Kristus yang satu kali untuk selama-lamanya itu tetap nyambung untuk kita saat ini dan sampai seterusnya setiap kali kita merayakan Ekaristi. Jadi memang kita bersyukur bahwa kita punya sakramen Ekaristi, karena orang-orang Kristen denominasi lain itu tidak memaknai itu sebagai kehadiran Kristus, tetapi hanya lambang saja, hanya simbol saja. Mereka kalau ibadah itu kan tinggal tidak tahu mestinya dari mana, mereka itu bentuknya sama kadang-kadang dengan kita ya, kecil-kecil itu ya. Lalu dia mengambil begitu saja, seperti pendeta Marcel atau siapa itu dalam sebuah ibadah besar itu ada mangkok kecil itu lalu mereka angkat gitu. Saudara-saudara, ini adalah tubuh Kristus ya. Itu cara saudara-saudari kita
Beda dengan kita, kalau kita lebih kita simpan, kalau mereka ya sudah makan snack biasa. Nah, itu lambang awal mulai bahwa Ekaristi dari lambung Yesus hadir langit air dan darah, terus untuk membasuh dan menebus. Dua kata kunci, membasuh kita dari dosa, menebus itu artinya kalau kita berhutang itu kita harus bayar. Ketika kita berdosa, itu kita harus bayar. Karena kita tidak mampu bayar, maka ada orang yang bisa menebus kita. Sama kan seperti kisah ada seorang raja yang murah hati menghapuskan hutang berapa talenta itu ya? 10.000 talenta banyak. kepada hambanya. Lalu ternyata seorang hamba ini punya hamba hanya berhutang 100 dinar, itu dicecar, disiksa supaya melunasi hutang. Maka dosa itu sama dengan kita berhutang kepada Allah. Dan oleh karena kita tidak mampu berhutang, maka kita harus menebus. Dan ternyata kita tidak mampu menebus, tetapi ada sang penebus yang Yesus Kristus Tuhan kita dalam darah. Maka para saudari, dalam Dilek Sitnos nomor 99 juga ditegaskan bahwa lambung yang ditikam tersebut sekaligus merupakan singgasana kasih, tahta kasih. Kasih Allah dinyatakan kepada umatnya dengan banyak sebutan yang berbeda-beda yang patut untuk diingat. Ketika Yesus itu di atas salib, lalu lambungnya ditombak dan keluarlah darah dan air, ternyata itu hendak menyatakan kepada kita yang melihatnya, engkau begitu berharga di mataku dan mulia, you're precious. Engkau begitu berharga di mataku dan aku ini mengasihi engkau. Atau juga yang kedua, yang direnungkan dalam ensiklik ini ketika merenungkan lambung yang ditikam itu. Dapatkan seorang perempuan melupakan bayinya sehingga dia tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun dia melupakannya. Aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Jadi ini, para saudari, ketika kita merenungkan lambung yang ditikam, Yesus mengatakan ini kepada kita. Ini dituliskan secara tegas dalam surat Paus dalam ensiklik nomor 99. Sama kan kalau kita itu menyiapkan bahan ajar yang terbaik, lalu merawat orang sakit, pada saat itu kita tidak lalu mengatakan, ini loh buktinya aku mencintaimu sebagai murid, kan nggak seperti itu ya. Tetapi orang lain akan bisa memaknai bahwa ketika para saudara ketika sebagai guru itu mempersiapkan bahan ajar dengan baik, ketika karya pastoral itu dilaksanakan dengan sepenuh hati, tugas-tugas dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, itu kan juga menyatakan hal yang sama seperti yang saya kutipkan di sini dari ensiklik, bahwa itu sebagai bukti bahwa aku mengasihimu sebagai murid-muridku, aku mengasihimu sebagai umat yang dipercayakan kepada. Aku mencintai karya pelayanan ini, ya, tanpa kita harus mengatakannya ini sebagai yang tersirat ya, dari banyak hal baik, pengorbanan yang kita lakukan. Ensiklik Dilek Sitnos juga mengatakan bahwa hati Kristus merupakan sintesa atau sintesis
dari isi kitab suci. Jadi kalau kita merenungkan ini isi kitab suci ini, di sini itu ada logo hatinya, hati Yesus, hati CM-nya di sini. Ya. Ada itu dalam kutipan di Lexinos itu bahwa hati Kristus itu adalah sintesis dari isi kitab suci. Karena kalau kita baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, di situ Allah sungguh-sungguh memberikan perhatiannya, memberikan hatinya kepada umatnya, memberikan perhatiannya kepada Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh dalam dosa, sudah Allah tetap memberikan perhatian kepada mereka dan keturunannya, kepada Abraham, kepada Musa, kepada Harun, kepada bangsa pilihan. Allah tetap memperhatikan umatnya dengan mengirimkan banyak nabi, dan akhirnya puncak perhatian Tuhan Allah itu ketika hadir sebagai manusia. Dalam nomor 101 dikatakan bahwa hati yang tertikam gitu ya. Ini hati Yesus yang tertikam menjadi pusat semua ungkapan kasih dari kitab suci yang tertulis dalam daging. Hati yang tertikam bukan hanya merupakan kasih yang dinyatakan. Tadi kan ketika Yesus, saya mengatakan bahwa ketika Yesus ditombak, dia mengatakan kepada kita, engkau sangat kukasihi. Aku tidak akan melupakan engkau, sekalipun seorang perempuan melupakan anaknya, aku tidak akan melupakan engkau. Itu sebagai ungkapan kasih ya, ketika Yesus yang ditikam. Nah, selain sebagai ungkapan kasih, sebagai pernyataan kasih, ternyata hati Yesus yang tertikam itu juga menjadi sumber hidup bagi kita yang dikasihinya. Mengapa menjadi sumber hidup? Karena dari hatinya yang terbuka itu kan hadirlah, tercurahlah air dan darah itu. Dalam sakramen Ekaristi itulah menjadi sumber kehidupan kita. Ekaristi dalam dokumen resmi gereja Sacrosanctum Concilium dikatakan sakramen Ekaristi adalah perayaan puncak, ya. Sumber dan puncak kehidupan umat Kristen. Jadi kita mendapatkan sumber kehidupan dari sakramen Ekaristi. Jadi memang dari hati yang tertikam itu menjadi pernyataan kasih. Ini loh, aku sudah berkorban untukmu sebagai bukti bahwa aku sangat mengasihi engkau. Tetapi juga dari hatinya itu juga menjadi sumber kehidupan, karena di situ ada sumber air yang memuaskan kehausan kita sebagai umatnya. Paus Fransiskus juga mengutip dari kata-kata Santo Yohanes Paulus II, elemen-elemen terpenting dari devosi ini secara permanen menjadi bagian dari spiritualitas gereja sepanjang sejarahnya, karena sejak awal gereja telah mengarahkan pandangannya pada hati Yesus yang tertikam di kayu salib. Jadi ketika memandang hati Kristus, kita mendapatkan hidup lagi. Ketika kita memandang Kristus, kita memaknai itu sebagai pernyataan cinta dari Yesus. Lalu yang kedua, ketika kita memandang hati Kristus yang tertikam, kita mendapatkan dan meyakini bahwa dari situlah sumber kehidupan kita. Dari situlah sumber air memuaskan dahaga kita dan juga memuaskan lapar kita. Karena darinya ada darah dan air itu menjadi sumber kehidupan. Ketika kemarin saya itu ikut ambil bagian dalam euforia menyambut Paus itu, saya bersyukur itu ya bisa duduk persis di depan Paus itu ya.
Jadi Paus di depan, lalu saya persis di depan. Jadi saya harus berpikir bagaimana caranya saya bisa duduk di sana. Walaupun saya berharap bahwa bisa dekat dengan Paus, tapi ternyata tidak bisa, ya. Hanya bisa memandang dari sini sampai, ya itu hanya tembok itu. Ya. Sudah bersyukur sekali ya. Nangis enggak? Nangis enggak? Ya. Nangis enggak? Ya, terharu ya. Luar biasa. Nangis Banyak orang yang terharu bisa merayakan Ekaristi bersama dengan ratusan ribu ternyata ya. Kalau yang dalam hanya puluhan ribu ya. Ternyata di luar juga masih banyak ya. Madya, Stadion Madya. Penuh kan? Ternyata ratusan ribu ya. Jadi ketika bisa itu ada suasana les sekali. Apalagi ada mujizat ketika 10 kali salam Maria langsung reda. Kalau sudah bingung itu ya, pakai apa nih? Sebenarnya kami sudah mendapatkan itu mantel, diberi mantel semua oleh panitia. Tapi mantelnya nggak terpakai. Langsung perang, panas, lalu kami kepanasan akhirnya. Kita yang di Madya sempat pakai. Iya kan, kalau yang lain kan di podium gitu ya. Dari Madya sempat pakai karena kan di tengah-tengah. Kamu di tengah-tengah. Ya, penting teranglah bangsa. Jadi betapa bahagianya kita bisa merayakan Ekaristi bersama dengan wakil Kristus di dunia ini. Beliau membuka tanda salib, lalu berdoa, saya mengaku. Tapi sayang ketika itu ya, ketika berdoa saya mengaku sebenarnya Bapak Paus juga mau mengucapkan dalam bahasa Indonesia ya. Tapi buru-buru itu mic-nya dilepas itu, disingkirkan. Luar biasa pengalaman. Gereja-gereja di mana-mana itu penuh katanya, di Palembang ini penuh. Bahkan ketika saya itu berkunjung ke Batu Putih tadi, ada refleksi, lalu saya bertanya pada mereka, gereja ini penuh romo, bisa bersama Paus. Pakai layar gitu ya, pakai layar. Karena kan sore hari itu, mereka semangat sekali. Kan paroki Jakarta juga iya ya nggak bisa. Bahkan sampai pelosok-pelosok itu juga mengucapkan selamat datang untuk Paus. Ya. Di pelosok-pelosok ada banner-banner itu ya, di gereja-gereja. Padahal datangnya itu tidak di Batu Putih, tetapi di Jakarta sana ya. Kegembiraan yang luar biasa. Itu luar biasa pengalaman Bapak Suci dan standar kita kapan mengalaminya lagi ya. Iya. Dan diberkati punya kami. Kita bersyukurnya itu Bapak Suci kondisi sakitnya sekarang ini ya sekarang ini ya, kalau sakitnya itu sebelum datang ke Indonesia tidak jadi lagi kita. Beliau sangat senang sekali mengunjungi Indonesia. Dalam banyak kesempatan itu ini cerita dari Bapak Uskup Harun ya. Ketika dalam sebuah perjumpaan dengan uskup yang lain, bahkan setelah mengunjungi Indonesia, ketika dia mengunjungi Papua Nugini kan dari sini kan ke Papua, ketika makan bersama dengan para uskup itu dia selalu terkenang-kenang dengan Indonesia. Betapa sungguh-sungguh mengesan bagi Bapak Suci ya. Padahal Indonesia itu adalah negara mayoritas Muslim, tetapi sungguh-sungguh menunjukkan kehangatan yang luar biasa. Umatnya sangat antusias. Jadi seolah-olah Bapak Suci itu nggak merasa capek gitu ya, karena melihat suasana antusias umat. Nah, itu sebagai ungkapan hati Kristus ya, yang kita renungkan hati Kristus yang diberikan. Paus menyatakan kasihnya kepada kita dan kita bersyukur oleh karena itu. Sehingga para saudari, cinta Tuhan yang dinyatakan dalam lambung yang ketikam itu menumbuhkan kepercayaan pada dirimu betapa kita dibuatnya berharga. Dan cinta itu juga kekuatan mengubah dunia. Kalau dunia luas mungkin kita terlalu besar, tapi dunia sekitar kita saja dulu. Dunia di mana kita berada, dunia keluarga kita, komunitas kita, ini juga bisa menjadi lokus, menjadi tempat untuk kita
bertumbuh dalam cinta, mengalami, diperhatikan, dan juga memberi perhatian kepada sesama kita. Dan Tuhan ingin agar kita menjadi agen-agen atau tanda cintanya bagi sesama kita. Oleh karena cinta Tuhan itu menumbuhkan kepercayaan pada kita, di mana dari mana cinta Tuhan itu ya dari hatinya, hati yang mencinta, hati yang mencintai kita, yang menumbuhkan kepercayaan diri pada kita, dan kita dibuatnya berharga karena kita mendapatkan perhatiannya. Perhatian, ya, kata dasarnya itu hati, ya, perhatiannya untuk kita, dan kita semua mendapatkan rasa pede, ya, percaya diri bahwa kita semua dibuat berharga. Entah siapapun kita atau masa lalu kita dibuatnya berharga. Oleh karena Kristus sudah menunjukkan perhatiannya kepada kita dan kita menjadi percaya diri dan menjadi berharga, demikian pula kita diajak untuk memberikan perhatian, memberikan hati kita untuk orang-orang terdekat kita, komunitas kita, supaya juga mengalami hal yang sama seperti yang kita alami, karena kita semua mendapatkan rasa percaya diri itu, mendapatkan rasa di mana kita dibuat berharga. Sehingga dengan kita memberikan hati kita untuk orang lain, ini juga bisa menumbuhkan rasa penerimaan dan rasa percaya diri. Maka kita diajak untuk back to basic, ya. Kemana? Ke hati. Dunia bisa berubah mulai dari hati, ya. Dunia bisa berubah mulai dari hati kita. Dikatakan dalam ensiklik Gilles Signos nomor 28, hanya dengan menggunakan hatimu, komunitas kita akan berhasil menyatukan dan mendamaikan pikiran dan kehendak yang berbeda. Satu komunitas ini CM itu kan satu komunitas tarekat itu memiliki anggota komunitas yang pikiran dan kehendaknya itu berbeda-beda. Maka pendekatan hati itu akan bisa berhasil menyatukan dan mendamaikan pikiran dan kehendak yang berbeda-beda, sehingga Roh Kudus dapat membimbing kita dalam persatuan sebagai saudara dan saudari. Rekonsiliasi dan kedamaian juga lahir dari hati. Tema 100 tahun SDI Hadir Indonesia itu kan dengan hati yang terbuka, gitu ya. Dengan hati yang terbuka berjalan bersama gereja lokal. Jadi, dan itu juga menjadi semangat dari Kapitulo Provinsi kemarin, ya. Dengan hati Yesus yang terbuka. Jadi hati itu ternyata bisa menyatukan hal perbedaan. Kita di tempat karya, kalau kita bicara dari hati ke hati, itu kita diajak untuk bisa menemukan titik temunya. Ketika saya mengikuti weekend Merit Encounter sebagai peserta,
Di situ ada saat di mana para peserta itu diminta untuk dialog 90 menit. Kalau dengan pasangannya berarti dengan suami istri ya. Kalau promo ya dengan promo yang lain ya, ikut peserta. Jadi kami berbicara, berdialog. Sebelum dialog itu kami harus tulis dulu. Kalau utamanya ME itu kan tulis dulu ya. Semuanya ditulis. Perasaannya itu ditulis ya. Bagaimana perasaan saya itu ditulisnya. BPS disebut dengan BPS, bagaimana perasaan saya. Jadi ketika kita merasakan sesuatu kita tulis dulu. Ya. Kalau mau marah tulis dulu dalam sebuah tulisan gitu ya. Baru marah. Lupa. Dilupa dulu orang dijeda. Ada yang pernah ikut bikin ME? Saya itu sudah didaftar tidak ikut. Tidak ikut ya. Saya dulu Sama Cece itu ketika Cece ya terdaftar waktu Ramadan. berdialog 90 menit dan banyak yang terjadi ya. Itu ya. Ketika misalnya di hotel atau di mana biasanya kan bikin ME itu kan di hotel itu ya. Ketika 90 menit itu para suami istri bercakap-cakap diakhiri dengan hubungan badan mereka itu. Maka akhirnya ketika ada banyak kisah di mana setiap kali 90 ketika ada dialog itu dilarang kami itu mengganggu mereka. Ya. Apalagi tiba-tiba masuk ke kamarnya itu. Biasanya suami istri seperti itu gitu ya. Maka ini bahwa bagaimana perbedaan itu teratasi ketika kita bisa menggunakan hati dimanapun kita ya. Di sebuah komunitas seperti apapun kita, adalah kita punya hati yang peka. Jauh sebelumnya, sebelum ensiklik ini muncul, ternyata juga sudah diajarkan dalam Konsili Vatikan kedua bahwa jadi ensiklik yang ada itu sebenarnya penegasan dari Bapak Gereja sebelumnya. Jadi dalam Konsili Vatikan kedua itu juga dikatakan bahwa kita masing-masing membutuhkan perubahan hati demi kemajuan dunia. Ketidakseimbangan yang mempengaruhi dunia saat ini sebenarnya merupakan manifestasi dari ketidakseimbangan yang lebih dalam yang berakar pada hati manusia. Jadi, awal mula kebangkitan atau awal mula kebobrokan itu ternyata berawal dari hati manusia. Dari hati manusia. Maka penting kita kembali kepada hati. Maka Paus kita, Paus Fransiskus itu mengajak kita, berpesan kepada kita di hadapan hati Kristus. Kita bisa mendoakan ini, memohon kepada Tuhan untuk berbelas kasih kepada dunia yang sedang menderita, di mana dunia ini dipilih oleh Allah Putra, Allah menjadi manusia, menjadi tempat tinggalnya sebagai manusia bersama dengan kita. Semoga Dia mencurahkan karunia, cahaya dan cintanya sehingga dunia kita yang terus maju meskipun terjadi perang, kesenjangan sosial ekonomi dan penggunaan teknologi yang mengancam kemanusiaan kita mendapatkan kembali hal yang paling penting dan perlu, hatinya. Maka mari nanti ketika dalam adorasi kita juga di hadapan Sakramen Maha Kudus mohon ini ya, mohon agar Tuhan Yesus berbelas kasih kepada dunia yang dipilihnya untuk tinggal, yang dipilihnya untuk memanggul salib, tempat yang dipilihnya untuk bergantung di atas salib dan wafat di bumi kita dan bahkan juga bangkit di bumi kita. Semoga Dia mencurahkan karunia, cahaya dan cintanya
sehingga dunia kita mendapatkan hatinya, mendapatkan. Jadi ada realita seperti itu. Maka yang akan jadi pokok permenungan kita atau refleksi kita di sepanjang hari ini adalah ada dua hal yang ingin saya tawarkan kepada para saudara sekalian. Sebagai sebuah kenyataan iman bahwa kita itu terlahir dari hati Kristus, terlahir dari hati Kristus melalui baptis dan juga Ekaristi. Tetapi kita juga menyadari bahwa realitas di mana hati kita itu tidak sempurna. Hati kita itu mudah rapuh, mudah terluka. Kalau istilahnya Renal Kasali itu hati stroberi, hati yang mudah terluka, hati yang mudah rapuh. Kita mudah menendam, kita mudah marah, mudah iri hati dan dengki. Tetapi di sisi lain juga kita mudah berbelas kasih juga. Maka ketika menghadapi realita hati kita yang tak sempurna itu, kita membutuhkan bantuan cinta ilahi untuk menguatkan dan menyembuhkan kita. Maka dua pertanyaan reflektif untuk kita: pengalaman luka hati seperti apakah yang pernah dialami dan bagaimana cara Tuhan menyembuhkan luka hati saya? Maka kita pelan-pelan memaknai, mengenali lagi luka hati kita yang pernah kita alami, entah di tengah keluarga, di tengah komunitas pekerjaan, pelayanan. Jadi ketika kita melihat luka hati itu dalam sudut pandang cinta kasih ilahi, memang pada saat kita mengalami luka hati itu, kita tidak bisa melihat maksud apa Tuhan berikan kepada saya. Yang ada adalah sakit hati, marah, kecewa. Tetapi kita diajak untuk bangkit dari rasa kecewa dan marah itu. Mengapa bangkit? Karena kita punya cinta Tuhan yang lebih besar, yang memampukan kita untuk bangkit dari keterpurukan. Lalu hal kedua yang bisa kita renungkan juga adalah, mari kita melihat secara perlahan sedalam peristiwa hidup kita di hadapan hati kudusnya. Pada saat kapan saya sungguh-sungguh dibantu dengan cara yang tak terduga, yang itu saya maknai sebagai saat di mana Tuhan Yesus memperhatikan saya. Saya yakin bahwa kita semua pernah mendapatkan bantuan yang tak terduga. Entah selamat dari kecelakaan, dari bahaya, entah tiba-tiba ada orang yang menelpon dan membantu kita, entah ketika kita sedih, itu tiba-tiba ada orang yang tersenyum kepada kita. Kalau kita menjadi semangat lagi.